Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu keadaannya dan tetap semangat karena kita hari ini adalah hari terakhir untuk materi sebelum teman-teman liburan Lebaran ya. Jadi materi hari ini itu adalah materi terakhir sebelum teman-teman merayakan Idul Fitri atau libur Lebaran. Jadi harus semangat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar promosi, mutasi, dan juga rotasi. Kalau teman-teman masih ingat waktu praktikum, kemudian dari teman-teman ujian, itu kita sempat membahas ini, teman-teman. Jadi di praktikum mau ANJAP, mau ABK, mau perencanaan yang di awal-awal, kita ada menyinggung soal mutasi gitu ya, menyinggung soal promosi, dan juga menyinggung soal rotasi jabatan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk introduction-nya, pertama, manajemen sumber daya aparatur sipil negara yang kemudian disingkat MSDA-ASN dilakukan sebagai langkah reformasi birokrasi. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau kita bicara soal manajemen sumber daya manusia, pemerintah kita, terutama di Indonesia, itu selalu mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap birokrasinya. Yang misalnya kalau kita masih melihat manajemen sumber daya manusia waktu masih di tahun 199 ya, di mana itu undang-undangnya belum undang-undang ASN, tetapi undang-undang manajemen pokok-pokok kepegawaian. Nah, kemudian diganti dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 itu untuk melakukan sebuah reformasi, artinya reformasi yang dimana keinginan dari pemerintah publik itu bisa terakomodasi. Jadi birokrasi kita itu lebih dinamis, kemudian birokrasi kita itu lebih diminta untuk prima dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah dengan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara. Kemudian bentuk reformasi birokrasi adalah ya promosi, mutasi, rotasi, lelang jabatan. Nah, lelang jabatan ini termasuk baru ya, teman-teman. Jadi ini sebetulnya dilakukan di tahun 2017 dan ketika sekarang sudah 2021 artinya sudah ya 4 tahun berjalan, nanti kita akan bicara soal bagaimana lelang jabatan ini dilakukan. Nah, lelang jabatan ini adalah salah satu untuk bagaimana membuat SDM kita itu menjadi lebih baik lagi, manajemen sumber dayanya lebih dinamis lagi, lebih menunjukkan bahwa jabatan-jabatan tertentu itu juga bisa diisi oleh orang lain yang bukan senior dan lain sebagainya. Kemudian modernisasi manajemen kepegawaian, jelas bahwa reformasi itu ya pasti salah satunya dampaknya adalah modernisasi ya, jadi kebaharuan gitu. Kemudian restrukturisasi, downsizing, right sizing, perubahan manajemen organisasi. Bagaimana birokrasi itu bentuk atau organisasi pemerintahan itu direstruktur supaya tujuan dari sebuah organisasi pemerintahan itu tercapai, yaitu terciptanya pelayanan publik yang prima. Kemudian rekayasa proses administrasi pemerintahan dan hubungan-hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Sebetulnya, apa sih tujuan dari sebuah promosi itu? Pertama, promosi memberikan pengakuan, recognizing, jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada pegawai yang mempunyai prestasi tinggi. Ini kita sebut dengan reward, ini kita sebut dengan sebuah penghargaan bahwa ketika kamu sebagai pegawai memberikan dedikasi kamu yang tinggi, kemudian prestasinya juga bagus, tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan kepentingan organisasi, ya dia dapat reward. Apa rewardnya? Ya salah satunya dengan promosi ini, bahwa dia dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahwa dia itu punya performa yang bagus, bahwa dia itu punya attitude, performa yang memang sudah di atas standar misalnya. Kemudian menjadikan pegawai semakin bangga karena meningkatnya status sosial dan penghasilan yang semakin tinggi. Ini sebetulnya untuk menggugah atau untuk
mensupport pegawai agar yuk bekerja dengan bagus. Oh, kalau bekerja dengan bagus itu nanti akan dipromosikan loh. Kalau dipromosikan itu nanti jabatannya naik. Kalau jabatannya naik berarti nanti semakin tinggi gajinya, semakin pride-nya sebagai pegawai itu semakin bagus gitu. Yaitu supaya apa? Promosi ini menjadikan semangat kepada pegawai, menjadikan sebuah motivasi agar dia selalu berdedikasi untuk organisasi, selalu memberikan yang terbaik versi dia untuk sebuah organisasi pemerintahan. Dan merangsang pegawai agar lebih bergairah dalam bekerja, disiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kinerja. It is similar to the point 2. Jadi ya bagaimana supaya ada iming-iming gitu teman-teman. Jadi ada pengumuman misalnya tahun depan akan ada promosi ke kepala bidang misalnya. Itu kan menjadi sebuah gairah ya. Oke, sebuah motivasi. Oke, I should do that. I should get it gitu. Bahwa achievement yang kamu unlock atau achievement yang kamu pengenin adalah oke, gue harus bisa dipromosikan di tahun depan. Berarti gue harus apa? Harus disiplin, harus memberikan yang terbaik, memberikan yang semaksimal mungkin untuk organisasi. Kemudian memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Gitu. Jadi dengan adanya promosi, ketika Anda sudah dipromosikan, berarti Anda dikasih kesempatan untuk mengembangkan kreativitas Anda dan juga inovasi. Kenapa? Karena ketika misalnya Anda sudah satu tahap lebih tinggi daripada yang lain, Anda punya chance, Anda punya kesempatan untuk, atau Anda punya hak untuk misalnya mengatur, terus habis itu memberikan ide dan lain sebagainya. Gitu ya, sehingga kreativitas dan inovasi itu memberikan Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan itu. Kemudian menambah pengetahuan dan pengalaman kerja bagi pegawai dan menjamin stabilitas pegawai. Ya dengan adanya reward melalui promosi ini pasti ya pengalaman kerja itu pasti didapat dengan sendirinya gitu dan menjamin stabilitas kepegawaian. Menjamin kestabilitasan kepegawaian ini artinya adalah bahwa ketika Anda bekerja, Anda dikasih reward, artinya Anda adalah pegawai yang dimanusiakan gitu ya. Jangan sampai di dalam sebuah organisasi tidak ada kemajuan atau Anda stuck di situ terus, kemudian Anda tidak diberikan sebuah reward atas kerja keras Anda, ya Anda akan pindah. Itu akan menjadikan Anda tidak nyaman berada di organisasi itu. Makanya stabilitas kepegawaian harus dijaga, baik di pemerintahan maupun di company. Cuman kalau di pemerintahan, mau tidak mau ya aturannya tidak bisa langsung memecat kalau nggak ada disiplin pegawai yang dilanggar atau kalau nggak violation dan lain sebagainya gitu. Nah, menjamin kestabilitas kepegawaian itu dengan merealisasikan promosi jabatan kepada pegawai dengan dasar serta waktu yang tepat dengan penilaian yang jujur. Untuk mengisi kekosongan jabatan, hal ini guna untuk mengisi jabatan yang lowong atau yang kosong sehingga perlu adanya promosi jabatan. Gitu. Jadi sebetulnya yang dari beberapa tujuan promosi ini, satu yang harus teman-teman ingat adalah bahwa promosi itu tujuannya untuk memberikan reward, untuk memberikan motivasi kerja lagi bahwa Anda yang dicari Anda ketika bekerja itu pasti jenjang karir. Anda nggak mau stuck jadi staff terus ya kan, bahwa jenjang karir ini memberikan motivasi kepada Anda agar Anda lebih produktif, lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik sehingga diberikan reward. Salah satunya melalui promosi ini. Kemudian apa sih pertimbangan dari promosi? Nah, pastinya pertimbangan itu datang dari pertama prestasi kerja. Prestasi kerja itu dilihat bahwa kinerja kamu buruk apa baik, nilainya berapa. Kemudian senioritas. Nah, ini pertimbangan yang cukup sudah old, yang cukup sudah lama. Sekarang ada lelang jabatan, jadi senioritas itu tidak atau
bukan ditiadakan tetapi dikesampingkan. Senioritas itu artinya adalah ketika Anda sudah punya pengalaman kerja, Anda sudah bekerja di situ 20 tahun, misalnya ya, jadi Anda berhak untuk dipromosikan. Nah, itu senioritas. Antri gitu ya. Kemudian pengalaman, ya pengalaman senioritas ini hampir sama karena nggak mungkin nggak jadi senior kalau nggak pengalamannya nggak banyak. Sama juga nggak mungkin punya pengalaman banyak kalau dia nggak nggak sudah senior gitu. Kalau baru ya nggak mungkin jadi senior gitu kan. Kemudian penilaian objektif ya tentu banyak hal yang dilihat. Salah satunya adalah perilaku kinerja, attitude. Bagaimana attitude dia ke atasan dia, ke rekan kerja dia, ke bawahan dia, kemudian um, apa hasil kerjanya seperti apa. Artinya di sini harus bersifat objektif bahwa ketika dia bisa bekerja ya bekerja betulan, bukan hanya karena ada perasaan sayang, ada perasaan kasihan, ada perasaan yang mungkin karena Anda dekat dengan dia, Anda sudah menganggap dia itu teman dekat atau lebih, kemudian Anda oke, saya promosikan kamu karena Anda punya power untuk mempromosikan orang. Itu namanya penilaian subjektif. No, nggak boleh. Oke, kemudian dasar promosi jabatan itu apa? Menurut Hasibuan dalam promosi jabatan itu dasarnya dibagi menjadi 3. Pertama adalah pengalaman, yaitu karena senioritas. Ini pertama dan utama sebetulnya dari dulu. Anda mau dipromosikan ya Anda nunggu di sini kerja 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun misalnya gitu. Karena apa? Karena supaya punya pengalaman dulu bahwa perusahaan atau pemerintahan itu pengen make sure, pengen yakin bahwa Anda itu sudah bisa memegang peran atau memegang jabatan yang akan jadi yang dijadikan promosi itu tadi. Kemudian kecakapan dalam hal ini karyawan yang memiliki kecakapan mendapat prioritas untuk dipromosikan. Ini kita sudah bicara soal aturan sekarang bahwa ketika Anda punya performa bagus itu tidak menutup kemungkinan untuk Anda dipromosikan. Even you are not senior ya. Even kamu belum bekerja selama itu, belum bekerja selama 10-20 tahun, tetapi Anda dinilai cakap, dinilai cepat, dinilai sesuai dengan kriteria yang diinginkan, so just go through. Hai, ya udah, ikut aja gitu, ikut seleksi promosi jabatannya. Kemudian kombinasi pengalaman dan kecakapan. That's 2 point yang coba digabung dan ini menjadi hal yang mungkin cukup bagus ya, bahwa ketika senior sudah 20 tahun tetapi dia tidak bisa mengupgrade dirinya sendiri, that will be the worst case gitu ya. Artinya kamu hanya dipertimbangkan karena kamu sudah lama bekerja di sini jadi Anda naik jabatan. Padahal ketika Anda di posisi jabatan itu Anda nggak bisa apa-apa. Kemudian kalau hanya kecakapan, Anda nggak tahu nih lingkungan kerja itu seperti apa. Ketika Anda nanti jadi di posisi yang dipromosikan itu nanti seperti apa. Yaitu kekurangannya. Tetapi kelebihannya adalah ketika ini mencoba di-combine, dicoba untuk mengkombinasikan bahwa pengalaman dan kecakapan itu jadi satu yang paket yang bagus ya. Sudah punya pengalaman, cakep pula gitu. Nah, promosi ini didasarkan kepada lamanya dinas, ijazah pendidikan formal yang dimiliki dan ada uji kelayakan atau hasil ujian kenaikan golongan. Oke, nah ini model baru. Model baru promosi jabatan itu adalah kita sebut namanya lelang jabatan, gitu ya. Di pemerintahan itu kita kenal yang namanya lelang jabatan. Apa sih yang perlu diperhatikan atau lelang jabatan itu bisa dilakukan seperti apa? Pertama adalah talent scouting, pemetaan PNS potensi dengan instrumen yang terukur. Instrumennya apa saja? Seleksi administrasi. Administrasi itu soal ini ya, pendidikan Anda, ijazah Anda, IPK, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, seleksi kesehatan. Kemudian penyusunan makalah. Nah, penyusunan makalah ini mencoba untuk melihat bahwa seberapa kritis Anda menanggapi sebuah isu. Kemudian seleksi presentasi setelah dibuat makalahnya, ya diseleksi, kemudian fit and proper test,
layak enggak, assessment center, tes potensi, evaluasi kinerja itu apa namanya pertimbangannya. Kemudian talent pool. Talent pool itu adalah penyaringan kader potensial sebagai hasil dari seluruh proses talent scouting. Nah, ketika talent scouting sudah dijalankan, maka talent pool ini adalah menyaring ya, memfilter. Ini biasanya kalau di ekonomi talent pool itu sering digunakan. Teori talent pool itu untuk menilai apakah karyawan itu baik tidak sesuai dengan apa namanya yang diminta atau tidak. Pertama adalah database kompetensi, kemudian potensinya apa, kinerja, kesehatan, administrasi, usulan pimpinan SKPD. Ini penting bahwa promosi di pemerintahan itu melalui lelang jabatan harus ada agreement atau harus ada approval dari pimpinan SKPD. Diusulkan, oh dia layak bla bla bla. Kemudian setelah itu sidang badang pertimbangan kenaikan pangkat dan jabatan Baperjakat, penetapan surat keputusan presiden atau kepala daerah, dan juga proyeksi jabatan struktural. Nah, biasanya yang ikut lelang jabatan itu adalah untuk posisi-posisi kepala bidang, kepala subbagian, kepala dinas, dan lain sebagainya yang dicari untuk apa namanya di posisi-posisi itu melalui lelang jabatan yang dilakukan. Nah, beberapa daerah itu sudah melakukan lelang jabatan, apa namanya, berhasil atau tidaknya, masih adakah unsur politik atau tidak, ya pasti masih, karena terakhir walaupun sudah ada seleksi sebegitu ketat dengan ada makalah, ada presentasi dan lain sebagainya, tetapi tangan terakhir untuk menentukan apakah dia layak atau tidak itu tetap di tangan gubernur ataupun kepala daerah atau gubernur atau bupati dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mutasi. Mutasi itu merupakan, kita udah bahas ini ya, mutasi itu adalah pemindahan pegawai dari instansi satu ke satu yang lain dengan jabatan yang sama ataupun bisa beda. Nah, sekali lagi bahwa mutasi itu tidak didasarkan bahwa Anda itu kinerjanya jelek, enggak. Tetapi bahwa mutasi ini adalah bukan dilihat dari perspektif negatif ya. Mutasi ini dilakukan supaya Anda itu berada di posisi yang tepat di jabatan itu gitu. Kenapa Anda bisa kinerjanya jelek? Kenapa Anda bisa tidak sesuai, misalnya yang tidak sesuai dengan permintaan karena Anda tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, atau Anda tidak sesuai dengan background pendidikan yang dimiliki, sehingga itu menyebabkan organisasi itu tidak berjalan dengan baik. Maka untuk bisa mendapat pegawai yang sesuai, ya dilakukan mutasi. Harapannya adalah dengan adanya mutasi ini, Anda atau organisasi Anda mendapatkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan yang kosong, gitu. Nah, sekali lagi mutasi ini bisa di jabatan yang sama atau bisa beda. Kalau beda itu tentu karena faktor-faktor yang Anda tidak sesuai dengan jabatannya, Anda tidak sesuai dengan pendidikan Anda. Tetapi kalau yang jabatan yang sama biasanya ini terkena misalnya disiplin PNS gitu ya. Nanti dibuka disiplin PNS nomor 53 PP nomor 53 tahun 2010, bagaimana disiplin PNS itu diatur. Anda mau nikah lagi, mau selingkuh dan lain sebagainya, itu juga ada aturan PNS-nya gitu. Bahwa kalau selingkuh di PNS dijatuhi hukuman diturunkan jabatannya satu jabatan di bawahnya atau apa dan lain sebagainya. Kemudian mutasi ini adalah sebagai proses pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang bertujuan untuk mendorong pegawai untuk lebih produktif. Maka tujuan mutasi ini gunanya untuk meningkatkan produktivitas pegawai dalam kinerjanya yang selain juga mampu menciptakan komposisi yang seimbang terkait dengan keahlian yang dimiliki oleh seorang pegawai itu sendiri. Oke, apa tujuan mutasi? Pertama, jelas untuk meningkatkan produktivitas pegawai, bahwa ketika Anda di posisi yang tepat, ketika Anda sesuai dengan jabatan, background pendidikan Anda, kompetensi yang Anda miliki, maka produktivitas itu akan juga meningkat. Karena Anda sudah biasa mengerjakan hal-hal itu dan Anda sudah tahu, sudah paham.
Kemudian untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, untuk menghilangkan rasa bosan terhadap pekerjaan, untuk memberikan dorongan bagi pegawai agar memiliki keinginan untuk meningkatkan karir lebih tinggi sebagai hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, untuk memberikan pengakuan dan imbalan atas prestasinya, dan juga untuk memberikan pengalaman kerja yang lebih baik lagi. Oke. Kemudian apa sih dampak promosi dan mutasi terhadap politik? Ya jelas ya bahwa ketika kita bicara administrasi publik, kita bicara terlalu manajemen, tetapi karena kita di ranah ilmu pemerintahan, pasti akan ada yang namanya sangkut pautnya dengan politik. Pertama, sebelum adanya undang-undang ASN, promosi selalu berkaitan dengan KKN. Ya walaupun promosi yang hari ini dipropos atau diusulkan oleh pemerintah kita mengurangi, tetapi ya masih ada. Ya, bedanya adalah dinamik reformasi birokrasi ini mencoba untuk memberikan memberikan kesempatan yang sempit untuk melakukan KKN. Promosi juga sering dijadikan sebagai alat untuk menaikkan orang yang dekat dengan calon kepala daerah, terutama ketika membantu dan ikut mensukseskan pencalonan. Ini terjadi ya teman-teman, dan hari ini masih terjadi ketika apalagi Anda di PNS, kemudian misalnya incumbent mau nyalon jadi kepala daerah lagi, PNS harus mensupport atau menjadi tim suksesnya. Kalau misalnya mau, oke, nanti saya akan naikkan jabatanmu menjadi kepala dinas. Jangan khawatir. Gitu ya. Atau ketika incumbent tidak didukung oleh PNS sendiri, ketika nanti akan jadi momok yang sangat besar untuk Anda bahwa ketika Anda tidak mau mendukung incumbent untuk menang, ketika nantinya menang, ya siap-siap Anda akan dipindahkan, akan dimutasi misalnya. Karena itu adalah efek domino dari apa yang sudah dikerjakan gitu. Sebenarnya tidak baik, tetapi karena kita bicara politik, intervensi antara politik dan birokrasi itu sangat kuat. Kemudian tidak ada pemisahan yang jelas antara politik dan birokrasi, maka hal-hal ini masih sering terjadi. Nah, untuk mengamankan posisi Anda di birokrasi, ya Anda mau tidak mau harus mau dengan apa yang disuruh politik gitu, apa yang diminta politik gitu. Kemudian mutasi seringkali dijadikan alat untuk memindahkan seseorang ketika tidak adanya dukungan terhadap calon kepala daerah incumbent. Ini sangat-sangat sering terjadi bahwa ketika incumbent itu tahu bahwa Anda tidak mendukung, ketika nanti jadi sangat gampang sekali untuk Anda dipindahkan, untuk gampang sekali untuk dimutasi. Promosi dan mutasi sebelumnya adanya Undang-Undang ASN tidak didasari dengan kompetensi, melainkan lebih kepada kedekatan politik ya. Jadi kita nggak bicara lelang jabatan. Kalau lelang jabatan itu celahnya hanya di akhir, celahnya hanya pimpinan daerah yang menentukan siapa yang layak untuk menjadi kepala atau untuk dipromosikan melalui lelang jabatan. Tetapi promosi ini seringkali dimaknai ketika tidak ada atau tidak dilaksanakannya lelang jabatan karena Anda dekat, karena Anda merasa Anda punya hubungan baik antara orang itu, kemudian padahal Anda tidak tahu sebetulnya dia tidak bisa menjadi seorang kepala bidang atau kepala dinas sekalipun, tetapi Anda memaksakan. Nah, inilah yang namanya kedekatan politik. Artinya link atau network yang Anda bangun itu menjadikan Anda mungkin keprofesionalitasannya itu dikesampingkan. Ini sering juga terjadi di kita. Oke. Terima kasih. Itu ya. Jadi teman-teman materi kita hari ini. Kemudian Mbak, gimana dengan rotasi? Sebetulnya rotasi itu hanya pemindahan ya, hanya pemindahan posisi di pemerintahan agar mendapat lingkungan baru,
biasanya rotasi ini dilakukan di satu instansi dengan posisi yang tidak jauh berbeda, gitu. Untuk penyegaran penyegaran agar tidak bosan, agar tidak jenuh dengan pekerjaan. Nah, tugas teman-teman adalah sebelum libur puasa ya, tugasnya dikerjakan 1 minggu, Anda cari satu permasalahan terkait dengan promosi, mutasi, dan juga rotasi di daerah Anda, kemudian jelaskan, pertama mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian setelah itu bagaimana masalah itu bisa terjadi, Anda ceritakan dengan bahasa ilmiah tentunya, kemudian setelah itu tanggapan atau Anda mengkritisi sebuah permasalahan itu. Kenapa bisa terjadi, kemudian menurut pandangan Anda seperti apa, dan solusi apa yang Anda berikan terkait dengan permasalahan yang ada di daerah Anda, terkait dengan promosi, mutasi, dan juga rotasi jabatan. Harapan saya bahwa, ya walaupun kita ini proses belajar, kemudian tidak tidak apa ya, tidak muluk-muluk untuk bahwa rekomendasi yang teman-teman nanti sampaikan itu bisa diterima di pemerintahan, tidak semudah itu ya, bahwa teman-teman juga sudah belajar kebijakan publik. Ketika kita bicara kebijakan publik itu tidak hanya 4 cycle aja, tetapi banyak hal yang harus dilalui, banyak proses yang harus dijalani, sehingga itu tidak mudah untuk merekomendasikan sebuah alternatif kebijakan. Nah, karena kita di dunia akademik ya tentunya kontribusi yang kita bisa berikan adalah kontribusi melalui ilmiah gitu ya, bahwa Anda melihat sebuah permasalahan seperti ini, kemudian Anda sudah belajar teorinya seperti ini, kemudian rekomendasi Anda sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademik karena teman-teman sekarang kuliah, nah itu harapannya bisa dimunculkan gitu. Itu saja tugasnya, dan selamat berlibur karena liburnya 3 minggu, jadi kita ketemu lagi 3 minggu lagi, nanti dengan materi baru, dengan praktikum lagi tentunya. Itu dulu, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun, dan semoga ibadah puasanya lancar dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.